Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyoroti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai konflik global. Indonesia juga mendorong reformasi Dewan Keamanan sehingga mampu merespons tantangan global secara lebih efektif. Tadi menyampaikan statement pentingnya kita mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB, termasuk pentingnya juga kita mereformasi Security Council. Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan, yang ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Keamanan. Saya kira message yang disampaikan juga seragam, bahwa PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Karena kita juga paham tantangan-tantangan baru di dunia. Pemirsa, konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Saat ini Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan damai terjadi. Namun Iran belum bisa memenuhi keinginan Amerika dan Amerika juga tidak puas dengan proposal damai Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Delegasi tingkat tinggi Iran dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagir Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemati tiba di Doha, Qatar. Delegasi Iran dikabarkan akan membahas pencairan aset Iran yang dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Usai dari Doha, delegasi Iran dikabarkan akan bertemu dengan PBB. Pemirsa, Israel membombardir kota Tire, Lebanon Selatan. Serangan besar-besaran ini menghancurkan kawasan permukiman, infrastruktur, serta rumah sakit. Tim ambulans bergegas setelah kota Tyre, Lebanon Selatan digempur serangan udara militer Israel. Serangan menghancurkan salah satu kawasan pemukiman di kota Tyre. Sejumlah bangunan terbakar pasca serangan, dilaporkan ada belasan korban meninggal akibat serangan. Gelombang serangan ke kota Tyre mengalami peningkatan selama sepekan ini. Laporan media Lebanon mengatakan serangan Israel menghantam kawasan Tirus, termasuk di persimpangan Marakah dan di Al-Masaken serta Al-Sabia. Israel berdalih serangan menargetkan markas militer Hizbullah di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel IDF untuk meningkatkan serangan dan kekuatan terhadap Hizbullah, meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat masih berlangsung. Pemerintah Lebanon lewat Kementerian Kesehatan mengatakan sebanyak 3.185 orang tewas dan 9.633 terluka sejak serangan Israel pada Maret lalu. Pasca serangan Israel, petugas mengevakuasi jenazah korban di bawah puing-puing bangunan di Burj El Shamali, distrik Tire, Lebanon. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 situs Hizbullah dalam semalam. Petugas pertahanan sipil Lebanon menyisir puing-puing bangunan di Burj El Shamali, distrik Tyre, Lebanon. Sejumlah jenazah ditemukan di reruntuhan bangunan dan dievakuasi. Sedikitnya 15 orang tewas dan 16 lainnya terluka dalam serangan Israel Selasa malam. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 situs Hizbullah dalam semalam. كانت عم تتعرض منطقة شرناي لضربة راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء وما زالت الأبحاث جارية عن انتشال الجثامين. من شوي صغيرة فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيدة وما زالوا مستمرين بالأعمال بمرافقة الجيش اللبناني وبلدية برج الشمالي وفرق الدفاع المدني. لنأكد هون وسط هالدمار والخراب إنه
هيدا الدم الزاكي لشهدائنا المدنيين مثل ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي. امبارح شفتوا صور الأطفال وكبار السن. هيدا الدم هو الفرقان بين الحق والباطل. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militernya untuk memperdalam operasi di Lebanon dengan menargetkan aktivitas dan fasilitas Hizbullah.